Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholidi di GS Channel ya, atau Grab Chat Channel teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman terlebih dahulu ya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini yang sedang saya bangun ini lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Tolong di komen ya teman-teman ya. Mungkin kalian mau bertanya atau apa ya, mengungkapin keluhan kalian, silahkan ya di kolom komentar teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang nonton video saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya yang udah nonton dan subscribe. Kalau yang baru gabung, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Agar apa ya, agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya sedikit berbeda. Kok bisa? Ya, saya di rumah teman-teman. Nih, semoga kalian dengar suaranya ya. Ini hujan teman-teman ya. Kalian boleh lihat ke depannya. Nih. Nah, ini kalian lihat ya. Ini daerah saya ini hujannya deras banget. Tuh, mendung teman-teman ya. Mendung banget. Ini udah 2 hari teman-teman ya. Semoga tidak terjadi banjir lagi teman-teman ya. Itu kalian lihat tuh. Nah itu ya, di luar tuh hujan teman-teman ya, deras tuh. Mau di belakang di depan itu sama gede hujannya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang nonton saya ucapin banyak terima kasih teman-teman ya. Terima kasih banget. Dan tolong ya di komen. Oh ya teman-teman, saya seperti biasa sebelum video ini dimulai, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya. Oh ya, apa namanya? Video kali ini saya akan membahas tentang anxiety ya, seputaran anxiety seperti apa nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, saya akan menjawab ada 3 pertanyaan dari 1 orang dan dari berapa orang ya? 2 orang, dari 2 orang ya. Ada 3 pertanyaan teman-teman ya, dari teman kita yang sedang kita sambung. Pertanyaannya ini yang pertama teman-teman, kalian baca ya. Yaitu dari Mas Kolangkaling, ini saya bacain pertanyaannya. Namanya Kolangkaling. Bener bang, itu sering saya alami karena saya masih muda bang. Setelah coli atau onani, capek, perut begah, lemas, waduh komplit lah pokoknya. Oh ini Mas Kolangkaling ini membahas ini tentang video ini ya, tentang video ini. Dia komen di video itu teman-teman ya. Emang bener ya teman-teman ya. Ingat semuanya yang sakit ya, semuanya, bukan ABC aja, semuanya mau cowok cewek. Kalau kalian melakukan yang namanya gini atau coli ya dan sebagainya itu, atau hubungan intim lah sama suami atau istri gitu, ingat hal yang serupa akan terjadi ke kalian. Apa yang dialami oleh Mas Kolangkaling ini kalian akan mengalami juga, serius. Kalian akan mengalami juga hal yang serupa, sama itu, yakin saya. Kenapa begitu? Karena saya ngalamin juga begitu teman-teman. Kenapa saya nyampein yang kata-kata ya jorok gitu ya, istilahnya tujuannya biar kalian tuh paham apa yang terjadi ke kalian itu apa gitu loh, biar kalian tuh ngerti. Oh iya, aku nggak boleh gitu, biar seperti itu ya teman-teman ya. Inget ya, jangan ini apa yang disampaikan di video saya yang tadi itu, yang saya cantumkan ini. Nah Mas Kolangkaling tuh ngerasain teman-teman hal yang serupa dengan saya begitu. Kalian jangan ya, kalau bisa ya, ingat, hindarin itu. Nah itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua teman-teman, ini masih dari Mas Kolangkaling juga ya. Sebentar, gantian nih. Terus ini pertanyaannya gini. Makasih ilmunya. Saya mau tanya bang, sebenarnya sudah mendingan nih. Beberapa bulan yang lalu BB udah naik. Pas kemarin kena demam, badan sering meriang, perut panas, BB turun lagi, drop lagi. Emang begitu ya bang? Masa pemulihan asam lambung, GERD, anxiety? Mohon diberikan jawaban bang, terima kasih. Nah teman-teman,
sebenarnya begini, kalian itu ketika ya misalkan awalnya turun nih berat badannya, awal sakit turun, terus habis itu tiba-tiba 2 bulan kemudian kamu ngecek timbang lagi, loh kok aku udah mulai lumayan enak, terus badan BB ya, berat badan naik bertambah gitu. Nah di situ ingat, di situ ya kalian harus ingat, di situ itu adalah ujian kalian, itu yang paling berat teman-teman. Kenapa? Anxiety ini kan otak kalian. Ketika kalian itu ngerasain hal itu, wah udah enak nih, udah naik di badanku, terus kalian nggak jaga tuh berubah, misalkan meleset, misalkan setiap harinya misalkan kalian udah ngelakuin 3P dengan benar, terus besoknya kalian karena berat badannya naik meleset, wah aku pengen makan yang itu, coba, udah lama nggak makan misalkan itu, aku mau cobain. Nah itu teman-teman godaannya teman-teman ya, di situ ketika kalian itu makan kena padahal itu pantangan, luka lah lambung kalian, jadi yang udah kering jadi luka lagi, begitu lama jadinya tuh teman-teman ya kalau kalian juga benar-benar jaga. Nah caranya atau solusinya dari saya, kalau kalian udah ngerasain naik berat badan, udah enak kan, ingat pola tidurnya betulin ya, pola tidur betulin, pola makan dijaga, intinya begitu ya. Ini saya ngomong kayak gini tegas gini bukan apa, biar kalian tuh cepat sembuh ya, biar kalian tuh cepat sembuh. Kayak Mas Kolang-kaling ini kondisinya itu di posisi seperti itu harusnya bahagia ya, saya kasih tahu, posisi seperti itu harusnya bahagia, senang, walaupun masih ada rasa perih ya di perut, saya saranin usahakan bahagia di posisi itu. Kenapa? Itu mendekati kesembuhan, jangan meleset ya kalian ya. Kewajiban kalian, apa yang kalian harus kerjakan itu jangan meleset. Kalau kalian meleset sekali aja, lama lagi itu, paling nunggu 3 bulan lagi itu, begitu teman-teman ya. Jangan ya. Untuk Mas Kolang-kaling, pertanyaan Mas itu bagus ya, pertanyaannya sangat bagus. Sorry teman-teman, pertanyaannya Mas Kolang-kaling ini bagus ya. Cuman mungkin Mas Kolang-kaling ini kurang tahu ya, nggak apa ya, mungkin ini pengalaman pertamanya, mungkin seperti itu. Tapi kalau orang yang udah 3 kali seperti saya dengan kondisi yang seperti itu, yang Mas Kolang-kaling ngerasain, saya tuh udah bahagia. Kenapa? Wah, ayo lebih rajin, jaga pola tidurnya, pola makannya, pola pikirnya dikontrol. Nah jaga, jangan banyak mikir gitu, jangan banyak sana sini mikirnya, jangan. Malah saya seneng kalau kondisi udah seperti Mas Kolang-kaling ngalamin ini. Kenapa? Itu udah deket sebenarnya, cuman kenapa kok bisa turun lagi berat badannya? Nah ada kesalahan tuh berarti. Intinya jangan sampai meleset teman-teman ya, harus tepat sasaran ya. Kalau kamu tidur jam 9 ya udah jam 9 malam gitu tidur, jangan berubah ya. Itu udah bagus tuh sebenarnya tuh, tapi eman ya. Semangat terus Mas Kolang-kaling ya, buat besok lusa ya, semangat terus ya. Nah pertanyaan yang ketiga yaitu dari orang yang berbeda. Kalau yang barusan kan dari satu orang tapi pertanyaannya berbeda ya, 2 pertanyaan. Yang ini 1 pertanyaan dari orang yang berbeda, yaitu dari Mas Michael Alexander. Oh ini yang kemarin Mas Michael, banyak lagi, nggak apa-apa siap. Mas satu lagi, gimana nih ya? Sama satu lagi bang, nafas kayak mau habis atau mau berhenti, apalagi mau tidur. Nah ini pertanyaannya nih. Nah teman-teman, posisi tidur nih ya, tak kasih tahu semua ini yang nonton, ingat, posisi tidur menentukan kalian sembuh juga, bukan hanya 3P ya. Posisi tidur menentukan kalian sembuh. Kok bisa Mas Holili? Iya, posisi tidur itu yang menentukan naik turunnya asam lambung kalian ketika kalian itu posisinya tidur. Posisi kalian tidur, asam lambung itu tetap aktif teman-teman ya. Karena apa? Jantung kalian tetap berdetak. Otomatis ketika lapar asam lambung kalian tuh naik asam lambungnya gitu. Nah kenapa saya sering nyaranin ke teman-teman 1 jam sebelum tidur makan, jangan nunggu lapar ya. Pokoknya 1 jam atau 1,5 jam sebelum kalian tidur makan, walaupun hanya sekedarnya aja.
gitu, walaupun tidak banyak lah gitu ya. Intinya isi perutnya 1 jam sebelum tidur atau 1,5 jam sebelum tidur. Misalkan jam 9 tidur nih, jam 7 makan, begitu teman-teman ya. Jam 9 tidur, habis itu nggak boleh dah ya. Itu saya saranin ke kalian. Tujuannya apa? Tujuannya biar ya perut kalian lah gitu kan, kasihan kan. Tujuannya begitu, istilahnya tujuan saya tuh baik begitu loh. Begitu teman-teman ya. Ingat ya, jalankan 3P yang benar. Mas kolang kalingnya, ayo semangat. Itu udah mendekatin lo ya Mas ya. Tapi emasnya itu teledor, mungkin tuh ada yang teledor atau emas salah makan barang pantangan, makanan pantangan, Mas makan gitu loh. Satu aja itu berubah itu Mas jadinya Mas. Yang awalnya udah mulai baik, udah membaik gitu, itu berubah jadinya Mas. Ya, balik lagi itu butuh 3 bulan lagi itu jadinya gitu. 2 atau 3 bulanan lah gitu loh jaraknya itu ya. Kok murah nih kata lalu. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya ya sekarang ya, yaitu tentang cara menyembuhkan anxiety teman-teman. Nah, kemarin ini kayaknya ada yang tanya deh, saya lupa ya siapa yang nanya. Soalnya saya kan sibuk teman-teman ya, nggak nggak langsung saya tanggapin. Ada yang tanya nih, Mas, ini ada yang tanya gimana ya, kemarin ini lupa saya bacanya. Pokoknya ada yang tanya intinya cara ngatasin anxiety. Kalau nggak salah pertanyaannya gini, berapa lama sakit anxiety-nya, kalau nggak salah seperti itu ya. Ingat, sakit anxiety itu tergantung kalian ya. Nah, di sini saya ngasihkan solusi dan caranya ke kalian. Yuk kita lanjut yuk. Cara menyembuhkan anxiety. Yang pertama teman-teman, kalian harus rajin olahraga. Anxiety itu ada di otak, pikiran ya. Kalau kalian nggak rajin olahraga, anxiety-mu nggak akan berkurang ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 teman-teman ya cara ngatasinya ini, yaitu sembuhkan asam lambung kalian. Nah, kalau kalian lambungnya yang perih, yang luka, yang tukat lambung mudah sembuh, otomatis anxiety kalian dari 100% turun ke 45%, begitu. Anxiety itu di sini, bukan di lambung ya. Di sini nih letaknya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini belajar kontrol pikiran. Nah, anxiety itu sama di sini letaknya ya. Bukan di sini. Ini pengaruhnya, ini penyebabnya, di sini faktor utamanya kalau anxiety. Begitu. Caranya menyembuhkan yaitu kontrollah pikiran kalian, belajar mengontrol. Salah satunya ketika kalian sholat nih, Allahu Akbar, itu kan harus khusyuk kan. Nah, kalau orang kena anxiety enggak, mikir dia, aduh sawah belum digali, sawah belum dicangkul, aduh padi belum saya tanam, aduh jagung belum saya tebar, misalkan dicontoh, aduh motor belum saya cuci, aduh ban motor tadi agak kempes. Nah, seperti itu orang yang anxiety. Tapi kalau orang yang normal enggak akan mikir ke sana. Walaupun ada ya, tapi nggak akan banyak seperti itu, enggak. Begitu teman-teman. Itu yang harus kalian kontrol. Itu kalau cara ngatasi anxiety. Yang pertama ya, ingat saya ulangin, rajin atau rutin olahraga. Terus yang kedua, kalian tuh sembuhkan asam lambung kalian, tukat lambung gitu ya, luka-luka yang di lambung tuh sembuhkan dengan cara apa ya? Terapi ya teman-teman ya. Ada kunyit, ada temulawak. Pilihlah salah satu ini ya, yang cocok yang mana kalian pakai gitu. Caranya di video saya banyak kok ya, kalian bukar lah itu, buka-buka di beranda saya itu. Nah itu. Terus yang ketiga ya, belajarlah mengendalikan pikiran kalian begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Oh ya teman-teman, saya udah nggak punya utang ya ke kalian ya. Karena apa? Karena pertanyaan kalian udah saya jawab ya. Makasih untuk yang tanya semuanya. Saya doain kalian semoga cepat sembuh. Oke teman-teman, mungkin cukup segini saja videonya. Saya Kholili, saya akhiri ya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.